Pemimpin yang mempercayai Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak selalu atau tidak secara otomatis semua orang Kristen, apakah yang beragama Katolik atau Protestan, semua agama Kristen yang beragama Protestan atau Katolik, tidak selalu mereka 100% yakin bahwa Alkitab itu satu-satunya firman Allah. Tidak selalu. Ya. Semua orang Kristen percaya Alkitab itu satu-satunya firman Allah. Bahkan mereka hanya menganggap Alkitab itu hanya salah satu dari firman Allah. Salah satu dari firman Allah. Yang hanya dialamatkan dan ditujukan kepada orang Katolik dan juga orang Protestan. Yang artinya apa? Alkitab itu mereka tidak percayai, berlaku juga untuk agama-agama lain, suku lain, bangsa lain, budaya lain. Ya. Nah, di sisi lain, ya, mengapa mereka juga tidak yakin Alkitab itu satu-satunya firman Allah? Ya, karena mereka tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan, ya, yang cukup dapat membuktikan bahwa Alkitab itu firman Allah. Mereka tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup untuk meyakini Alkitab itu satu-satunya firman Allah. Di sisi lain, saudara, mereka tidak merasakan manfaat, faedah, nilai, atau dampak daripada Alkitab itu dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, faktor yang ketiga, khususnya kalau bicara dalam konteks sebagai mahasiswa atau sebagai profesional, menganggap Alkitab itu kan tidak dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Artinya, mereka menganggap bahwa Alkitab itu ya tidak lebih berotoritas, tidak lebih kuat, tidak lebih berkuasa dibanding daripada ilmu pengetahuan. Dengan pola pikir ini lahirlah mahasiswa yang menjadi ateis. Ateis itu artinya tidak percaya Tuhan. Atau setelah dia jadi alumni, jadilah dia menjadi alumni profesional, pengusaha, atau pemimpin yang menjadi ateis. Itu. Sebab akibat dari pemahaman yang tadi. Di sisi lain mereka mengatakan, kalau memang Alkitab itu satu-satunya firman Allah, mengapa di dalam Alkitab itu juga diuraikan, dijelaskan secara transparan bentuk-bentuk konkret dari dosa-dosa yang dilakukan oleh mulai dari Adam, Hawa, sampai kepada manusia di zaman sekarang. Contohnya saja, Alkitab kita itu kan menulis secara terang-terangan bagaimana Salomo punya istri lebih dari satu. Atau Alkitab juga menjelaskan bagaimana Daniel mengintip istri Uria yang sedang lagi mandi. Yang pada akhirnya istri dari Uria itu dijadikan menjadi istrinya Daud. Yang notabene Daud sebenarnya sudah punya istri juga. Nah, dengan pemahaman yang seperti itu, mereka menganggap harusnya firman itu tidak perlu menjelaskan perbuatan yang amoral, perbuatan yang berhubungan dengan dosa. Karena mereka berpikir yang namanya firman Tuhan harus segala sesuatunya itu harus yang baik-baik aja semuanya. Itu pemahaman mereka. Padahal mereka keliru. Justru karena firman Alkitab itu adalah firman Allah, maka dia mau membukakan semua kepada manusia, kepada kita. Ini loh contoh perbuatan yang buruk kepada kita. Ini loh contoh perbuatan. Akibat daripada perbuatan yang buruk itu apa? Itu dijelaskan. Artinya semua itu harus dibukakan oleh Tuhan dalam Alkitab supaya manusia itu bisa belajar. Kalau kamu berbuat dosa, kalau kamu berbuat salah, ini loh akibatnya. Kan itu maksudnya. Bukan mau blow up dosa-dosa kesalahan dari Daud dan Salomo contohnya. Bukan.
tapi mau memberikan sebuah pembelajaran bagi setiap kita supaya jangan lagi mengulangi dosa yang sama, kesalahan yang sama, atau kesalahan yang baru. Jadi makanya sebenarnya pemahaman mereka tadi adalah pemahaman yang sangat keliru. Ya. Dalam pelajaran ini akan saya jelaskan kepada saudara, apa buktinya Alkitab itu firman Allah? Ya, dan juga apa buktinya Alkitab itu tetap lebih hebat, lebih tinggi daripada sains atau ilmu pengetahuan? Dan yang ketiga, saya juga akan menjelaskan, ya, kalau Alkitab itu firman Allah, apa maksud dan tujuannya dia perlu menguraikan, menjelaskan tindakan-tindakan amoral yang dicatat yang dalam Alkitab. Nah, tapi sekali lagi, hal-hal di atas itu karena tidak dijelaskan, karena tidak ditemukan jawabannya oleh banyak orang Kristen, maka muncullah keraguan bahwa Alkitab itu satu-satunya firman Allah. Nah, maka untuk itu, saudara, ya, dalam pelajaran ini saya akan menjelaskan kepada saudara asal mula dari Alkitab dan apa buktinya Alkitab firman Allah dan apa manfaat daripada Alkitab itu sehingga harus ada buat kita sebagai orang percaya. Yang pertama saya mau menjelaskan dulu kepada saudara ada apa dengan Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya, dipahami ini. Alkitab bukan salah satu, satu-satunya firman Allah yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia ke dunia ini lewat para nabi dan rasul. Artinya apa? Alkitab kita itu tidak langsung tidak langsung diturunkan Tuhan dari surga dalam bentuk yang utuh. Dalam bentuk hard copy yang sudah ada di dalam tangan saudara. Enggak. Tetapi memang Alkitab itu diturunkan Tuhan, didiktekan Tuhan, disampaikan Tuhan lewat manusia dulu. Tapi bukan manusia biasa, tapi manusia yang super-super luar biasa. Siapa mereka? Yaitu para nabi dalam perjanjian lama dan juga para rasul di dalam perjanjian baru. Jadi saya katakan tadi, Alkitab kita tidak langsung diturunkan sudah dalam bentuk yang jadi kepada manusia, enggak. Tapi disampaikan lewat para nabi dan para rasul. Hal yang kedua, walaupun memang Alkitab kita itu didiktekan, disampaikan oleh Tuhan kepada para nabi dan rasul, ya tidak berarti isi dari Alkitab kita itu adalah hasil pemikiran dari para nabi dan rasul, bukan. Tetapi isi dari Alkitab kita itu 100% adalah isi hati, isi pikiran, isi perasaan, dan rencana-rencana Allah 100%. Yang disampaikan, yang dikomunikasikan ya kepada para nabi dan para rasul. Proses yang dipakai oleh Tuhan di dalam menyampaikan firman Tuhan itu kepada para nabi dan para rasul. Ada beberapa proses atau tahapan yang dipakai. Yang pertama ada namanya proses pengungkapan. Nanti saya jelaskan apa itu pengungkapan. Yang kedua ada proses inspirasi. Yang ketiga ada proses iluminasi. Dan yang terakhir proses kanonik. Semua proses-proses ini nanti akan saya jelaskan lebih jauh dengan fakta-fakta dan bukti-bukti dari Alkitab. Untuk itu, mari kita lihat bagian-bagian dari keempat proses tadi lebih detail lagi. Yang pertama adalah proses yang Tuhan pakai dalam menyampaikan firman-Nya kepada para penulis, yaitu melalui proses pengungkapan. Apa itu pengungkapan? Atau dalam bahasa Inggrisnya revelation. Pengungkapan itu artinya adalah penyataan. Dalam bahasa Ibrani-nya, bahasa perjanjian lama, pengungkapan itu disebut gila gala. Yang berarti membuka tutup atau selubung. Ya. Dan dalam perspektif bahasa Yunani, pengungkapan itu ya
Sama dengan artinya dalam bahasa Yunani apokalipto, atau sama maknanya tadi pengungkapan juga. Nah, secara lebih sederhana, pengungkapan itu artinya adalah awalnya hanya Tuhan yang tahu isi hatinya, isi pikirannya, isi perasaannya, dan rencana-rencananya. Itu hanya Tuhan sendiri yang tahu. Hanya dirinya yang tahu tentang semua isi hatinya, pikirannya, perasaannya, dan rencana-rencananya untuk kita. Hanya dia sendiri yang tahu. Tetapi karena Tuhan tidak egois, ya, dia mau manusia yang percaya kepada dia harus juga memahami isi hati, isi pikiran, isi perasaan Allah yang kita sebut dengan namanya Alkitab tadi. Maka dia membuka dirinya dengan memberitahukan, dengan menyampaikan kepada para nabi dan juga kepada para rasul isi hati, isi pikiran, isi perasaan, dan rencana-rencananya itu. Itulah arti sederhana dari yang namanya pengungkapan atau revelation, ya, atau gilagala dalam bahasa Ibrani, atau apokalipto dalam bahasa Yunani. Dalam konteks pengungkapan itu, saudara, Allah mengambil prakarsa, ya, artinya Allah secara pro dan aktif memanggil, memilih, menciptakan dan melahirkan para nabi dan rasul. Ya, supaya apa yang Tuhan targetkan itu bisa terrealisasi lewat para nabi dan rasul itu. Kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama misalkan Tuhan, ya, memanggil Nabi Samuel, ya, di Silo. Pemanggilan Tuhan kepada Nabi Samuel adalah supaya Samuel menyampaikan isi hati, isi pikiran Allah atau firman Allah kepada dia. Maka Samuel menuliskanlah firman Allah yang dia terima di Silo itu. Sehingga lahirlah kitab 1 Samuel dan 2 Samuel. Jadi di sini kita lihat Samuel tidak tahu menanggung bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan. Bahwa dia dilahirkan oleh Tuhan ke dunia ini, bahwa dia dipilih oleh Tuhan ke dunia ini untuk menuliskan firman-Nya. Samuel nggak tahu awalnya. Karena itu adalah gagasan, karena itu adalah tindakan proaktif Tuhan. Untuk menciptakan Samuel, untuk menyuruh Samuel, maka lahirlah kitab 1 dan 2 Samuel. Yang kedua misalkan, Allah mengungkapkan firman-Nya itu juga, ya, lewat para nabi. Bagaimana prosesnya, bagaimana tahapannya Allah menyampaikan firman-Nya itu lewat para nabi? Kita lihat dulu. Ya. Baca dulu Alkitabnya. Siapkan dulu. Efesus pasal 3 ayat yang kelima. Efesus pasal 3 ayat yang kelima. Yeremia. Efesus pasal 3 ayat yang kelima. Lalu nanti Agung, Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Dilihat di slide. Yang pertama Efesus pasal 2. Efesus pasal 3 dulu. Efesus pasal 3 ayat 5. Ya Pak. Efesus 3 ayat 5. Yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Oke. Jelas di sana, saudara, isi hati, isi pikiran, isi perasaan, dan rencana-rencana Allah itu yang disebut, saya sebut dari namanya firman Allah, ya. Itu disampaikan melalui Roh Kudus. Kepada siapa? Para nabi. Nabi ini siapa aja? Ya, tadi kita sudah lihat tadi, ada Nabi Samuel tadi. Ada nabi yang lain nggak? Ada. Musa, Yosua, Yeremia, Yesaya, dan masih banyak lagi nabi-nabi dari perjanjian lama. Roh Kudus yang sama juga yang berbicara
kepada para rasul untuk menyampaikan firman Tuhan itu supaya mereka tulis. Siapa saja? Ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes. Itulah yang dipakai, proses itulah yang dipakai oleh Allah. Ya. Jadi tidak simsalabim para nabi dan para rasul itu misalkan, oh karena dia lagi teringat sesuatu, lalu langsung dia tulis. Oh enggak begitu, enggak. Ya. Atas perintah roh Allah, atas perintah roh kuduslah mereka untuk menuliskan firman itu. Bukan atas kemauan mereka, bukan atas kesukaan mereka. Itu prosesnya. Nah, kita lihat dulu Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Allah langsung hadir ke dunia ini lewat anak-anaknya Yesus Kristus. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Allah langsung hadir ke dunia ini lewat anak-anaknya Yesus Kristus. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah telah menjadikan alam semesta. Jadi Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2 tadi menjelaskan bahwa Allah tidak hanya menyampaikan firman-Nya lewat para nabi dan rasul, tapi Allah juga turun sendiri langsung ke dunia ini untuk menjelaskan lebih jauh setiap firman-Nya dan juga bagaimana kita melakukan firman itu. Lewat siapa? Lewat Yesus Kristus turun ke dunia ini. Jadi kehadiran Yesus ke dunia ini adalah salah satu bentuk atau salah satu cara Allah supaya kita makin paham, makin mudah memahami dan mengerti setiap firman Allah. Tapi juga sekaligus kehadiran Yesus waktu dia hidup beberapa tahun di dunia ini bertujuan untuk mempraktekkan setiap firman yang telah diterima oleh para nabi dan juga yang diterima oleh para rasul, termasuk yang diterima Yesus. Bagaimana cara mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk itulah saudara, orang Kristen diberikan model, diberikan cara, taktis, mudah, praktis untuk melakukan firman itu. Karena kenapa? Karena Allah sendiri turun ke dunia ini lewat Yesus. Untuk itulah sebenarnya tidak ada alasan bagi orang Kristen mengatakan, aduh Tuhan maaf, saya tidak bisa hidup dalam kekudusan selama saya hidup di dunia ini. Kenapa? Karena orang-orang di sekitar saya penuh dengan kekudusan. Itu salah. Yesus telah mempraktekkan selama dia hidup di dunia ini. Ada banyak orang-orang berdosa yang tinggal bersama-sama dengan dia. Tapi Yesus tidak pernah hidup berdosa sama dengan orang-orang berdosa itu. Jadi orang Kristen tidak boleh membangun alasan. Oh, karena saya masih di bumi. Ada orang lain yang juga banyak berbuat dosa. Saya tidak bisa berbuat hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa hidup kudus. Itu salah. Itu sesat pemahaman itu. Karena Yesus menjadi bukti nyata. Yesus menjadi contoh konkret. Walaupun pernah dia hidup di dunia ini seperti kita juga. Ada penjahat, ada maling, ada koruptor, ada tukang malas, tukang bohong kan gitu ya. Tapi Yesus tidak pernah hidup berbohong seperti mereka. Jadi ini yang harus kita syukuri. Mengapa? Karena firman Allah itu tidak hanya konsep, tidak hanya teori, tidak hanya prinsip-prinsip hidup dia enggak. Tapi dia dapat dipraktekkan, dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang sama juga yang sebenarnya itu hal yang sama juga yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, saudara. Maka setiap kali para nabi dan rasul itu menerima firman itu, mereka tidak hanya terima lalu mereka suruh orang lain mempraktekkan, enggak. Tapi mereka juga disuruh oleh Tuhan sendiri untuk melakukannya, untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kelebihan kitab yang kita punya. Untuk itu, jangan lagi saudara katakan, wah saya nggak mungkin bisa hidup benar selama saya hidup di dunia. Enggak ada. Karena kenapa? Yesus membuktikan bisa hidup benar kok. Walaupun dia pernah hidup di tengah-tengah dunia
yang sama bobroknya seperti kita di zaman sekarang ini. Itu proses yang pertama, yaitu proses pengungkapan. Yang kedua adalah proses inspirasi atau pengilhaman. Nah, saudara, proses inspirasi atau sama juga artinya ini diwahyukan. Ya, dalam bahasa Yunaninya itu ya, pengilhaman itu adalah disebut theopneustos yang secara harafiah dihembuskan atau dimasuki angin atau napas Allah. Oke. Secara lebih lanjut lagi, apa artinya proses inspirasi itu? Sederhananya, proses inspirasi itu adalah Allah memiliki gagasan, Allah memiliki prakarsa untuk menggerakkan hati, pikiran, perasaan, bahkan totalitas hidup penulis itu, para nabi dan rasul itu, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, untuk apa? Untuk menuliskan setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Tanpa ada yang mereka kurangi, tanpa ada yang mereka tambahi. Jadi dalam konteks proses inspirasi ini, Tuhan memakai para nabi dan para rasul itu ibarat ya, seperti robot lah dalam konteks waktu mereka menulis firman itu. Mereka diposisikan seperti robot. Mengapa diposisikan seperti itu? Supaya tidak ada unsur-unsur kepentingan mereka, kedagingan mereka ya, yang masuk atau tercampur di dalam firman Allah yang akan mereka tuliskan. Maka Tuhan jagai hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan mereka. Sehingga inilah yang menjadi sebuah argumentasi kuat. Alkitab kita itu tidak ada pernah sedikit kesalahan, ya, atau kekurangan, dan tidak ada sedikit pun yang pernah ditambah atau yang dikurangi oleh para nabi dan juga oleh para rasul. Sehingga Alkitab itu dapat diyakini, dapat dipercayai sebagai firman Tuhan satu-satunya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum muncul agama-agama lain di dunia ini, Alkitab sudah lebih duluan datang. Alkitab sudah lebih duluan hadir dari semua agama-agama lain yang ada di dunia ini. Oke. Jadi dapat dikatakan kitab Alkitab firman Tuhan yang pertama, ya, yang pertama dan yang utama dan tidak ada lagi yang diturunkan oleh Tuhan adalah Alkitab. Ini yang makanya kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita memiliki kitab yang paripurna, kitab yang sejati, kitab yang tidak ada duanya, dan kitab yang paling komplit. Bagaimana cara kerjanya Allah di dalam proses inspirasi ini? Ya, sama tadi, di dalam Efesus pasal 2 tadi. Juga dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Allah bekerja secara langsung lewat Roh Kudus-Nya di dalam dengan memakai, dengan menggerakkan hati dan pikiran para nabi dan para rasul. Jadi saya katakan tadi, nabi dan para rasul itu dikontrol dan diawasi Tuhan mereka pada waktu mereka menulis firman itu. Sehingga tidak ada satupun yang mereka tambahkan ataupun juga yang mereka kurangkan. Tapi 100% yang mereka tuliskan itu persis seperti yang mereka dapatkan, seperti yang mereka dengarkan dari Roh Kudus itu sendiri. Cara yang ya, masih bicara dalam proses inspirasi. Ya, proses yang Tuhan pakai di dalam proses inspirasi ini adalah Tuhan telah mempersiapkan para nabi dan para rasul itu. Kita cek dulu ayatnya. Baca dulu ayatnya. Daniel. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 5. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 5. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Oke, nah coba saudara perhatikan di sana dalam Yeremia pasal pertama sampai dengan ayat 4. Luar biasa ini ayat ini nih. Ya. Dikatakan di sana saudara.
ya, sebelum contohnya nih, Yeremia, salah satunya saya kasih contoh dulu. Sebelum Yeremia lahir ke dunia ini, Tuhan katakan kepada dia, Aku telah membentuk engkau dalam rahim ibumu, kata Tuhan kepada Yeremia. Yang juga ini mewakili juga kepada semua nabi-nabi atau para rasul yang menulis Alkitab. Tuhan telah membentuk, ya, Tuhan telah mengenal, Tuhan telah memilih, Tuhan telah mengkhususkan atau memuduskan. Dan juga Tuhan telah menetapkan para nabi, para rasul di dalam Alkitab untuk mereka lahir ke dunia ini dengan satu tujuan dari Tuhan. Karena Tuhan mau pakai mereka untuk menulis firman Tuhan itu. Jadi pemilihan Tuhan kepada para nabi dan rasul itu, saudara, itu jauh betul. Jauh betul sebelum mereka ada di dalam rahim ibu mereka. Tuhan telah memilih, Tuhan telah menetapkan, Tuhan telah menghususkan, dan Tuhan juga sudah persiapkan mereka untuk menjadi nabi dan rasul yang akan Tuhan pakai menuliskan setiap firman Tuhan. Dan ini hanya terjadi kepada para nabi dan rasul. Ya, pemilihan yang istimewa ini. Kenapa? Karena Tuhan punya misi besar untuk mereka. Kenapa Tuhan harus jauh-jauh hari memilih, menetapkan, mengkhususkan para nabi dan rasul itu untuk menuliskan firman Tuhan itu, saudara? Supaya tidak ada kesalahan dari penulisan firman Tuhan yang akan mereka tuliskan. Maka Tuhan pilih mereka jauh sebelum mereka ada dalam rahim ibu mereka masing-masing. Yang ketiga, yang keempat, pemilihan yang luar biasa ini membuktikan bahwa Tuhan tidak sembarangan. Menentukan, menetapkan, memilih para nabi dan para rasul yang akan menuliskan firman-Nya. Tidak sembarangan Tuhan. Maka dia pilih orang-orang ini sebelum ada dalam rahim ibunya. Artinya kan papa mama mereka itu nggak tahu bahwa ya para nabi dan rasul itu akan dilahirkan lewat rahim, lewat keluarga mereka. Itu orang tua mereka nggak tahu itu. Tapi atas otoritas, atas pemilihan Tuhan aja. Di sini membuktikan bahwa Tuhan tidak sembarangan. Tuhan tidak salah-salah memilih para nabi dan rasul. Maka karena begitu luar biasanya proses tahapan pemilihan dari para nabi dan rasul untuk Tuhan pakai menulis firman Tuhan, maka di sini dapat menjadi sebuah argumentasi kuat bahwa Alkitab kita itu memang betul-betul dijagai Tuhan para penulisnya, ya, dan juga dipersiapkan Tuhan orang-orang yang menuliskannya, serta apa? Dikontrol, dikuasai, dikendalikan Tuhan 100%. Hati, pikiran, perasaan daripada setiap para nabi itu dan rasul itu dalam menuliskan firman itu. Supaya apa? Supaya tidak ada yang salah satu titik pun. Ya. Saudara, kita lihat dulu ayat yang lain. Coba baca dulu Rentiana. Galatia pasal 1 ayat 8. Galatia pasal 1 ayat 8. Ini adalah bagaimana Rasul Paulus berani mempertaruhkan nyawanya. Bahwa apa yang dia dapatkan itu, apa yang dia tulis itu bukan bicara tentang dirinya, tapi tentang Tuhan. Galatia pasal 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Galatia pasal 1 ayat 8 sampai 9. Oke.
Baca. Galatia pasal 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Oke. Nah, saudara perhatikan ya, ayat ini luar biasa nih. Rasul Paulus itu menulis, dipercayai Tuhan Rasul Paulus, menulis 70% perjanjian baru. Kita perjanjian baru. 70% dipercayakan Tuhan, disampaikan Tuhan. Ya, firman-Nya supaya ditulis dan dicetak dengan baik-baik oleh Paulus. Oke. Setelah Paulus menerima firman itu, lalu dia tulis dengan baik, dengan apik dan sempurna, tidak ada yang ditambah dan dikurangi. Maka dikatakan begini, tetapi sekalipun kami, berarti Paulus masuk di situ, karena pakai kata kami, atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Artinya begini, saudaraku. Rasul Paulus berani mempertaruhkan nyawanya, hidupnya. Kalau firman Tuhan atau kalau Injil yang saya dapatkan dari Tuhan, lalu saya tuliskan itu, beda dengan apa yang Tuhan diktekan, dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya, terkutuklah saya. Saudara nggak main-main ini. Kata-kata terkutuk ini nggak main-main. Karena kalau misalkan ada satu kalimat saja, ada satu titik saja, ada satu huruf saja, yang ditambah dan dikurangi oleh Paulus dari surat-surat dari firman Allah yang dia terima dalam perjanjian baru, maka yang pertama yang akan terkutuk itu adalah Paulus, saudara. Itu makanya perkataan ini bukan perkataan biasa-biasa. Ini pertaruhan nyawa. Apalagi ini urusannya dengan Tuhan. Artinya, kalau Tuhan menemukan ada sesuatu yang ditambahkan oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan yang sudah Tuhan diktekan kepada dia, maka artinya apa? Maka Paulus siap langsung dikutuk oleh Tuhan hari itu juga. Tetapi saudara, Paulus kan tidak dikutuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang diterima dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, benar-benar 100%. Tidak ada yang dia tambahin. Tidak ada yang dia kurang-kurangi. Seperti itu juga yang dia tuliskan. Ini adalah sebuah model, sebuah contoh, bahwa Rasul Paulus menyadari, saya hanya sebagai alat Tuhan kok. Saya hanya alat peraganya Tuhan kok, tidak lebih, tidak kurang. Maka yang saya tulis itu semuanya berasal dan bersumber dari Tuhan. Itu yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi di sini kita lihat bahwa para penulis, nabi dan para rasul, benar-benar mereka sangat transparan, benar-benar mereka sangat terbuka. Tidak ada yang mereka tambahin, tidak ada yang mereka kurangi daripada setiap firman yang mereka terima. Waktu mereka menuliskan ulang, enggak ada. Lalu yang kedua, arti dari yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari bicara masalah terkutuk begini. Kalau firman yang saya terima itu berbeda, ya, dari firman yang diterima oleh para nabi-nabi di perjanjian lama, dan juga berbeda isinya dengan apa yang dituliskan oleh para rasul-rasul, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dalam perjanjian baru. Paulus mengatakan, mereka juga siap dikutuk oleh Tuhan. Dan, saudara, Tuhan kan maha tahu ya. Artinya apa? Kalau ada yang ditambah dan dikurangi oleh Musa misalkan, Yosua, Yeremia, Yesaya, Daud, dan Salomo, kan gitu. Terus siapa lagi? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Maka mereka juga bisa langsung dikutuk Tuhan, kan detik itu. Tapi mengapa mereka tidak dikutuk oleh Tuhan? Karena memang para nabi dan rasul itu 100%. Tidak ada yang mereka tambah, tidak ada yang mereka kurangi dari setiap firman Tuhan yang mereka dengar, yang mereka dapatkan. Seperti itu juga yang mereka tuliskan. Maka lepaslah para nabi dan para rasul itu tidak kena kutukan itu.
Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ini bicara tentang orisinilitas Alkitab. Keaslian Alkitab. Yang memang sama sekali tidak pernah diubah, tidak pernah dipalsukan. Tidak pernah ditambah-tambahin, tidak pernah dikurangi oleh para nabi dan rasul. Maka untuk itu, tidak ada alasan bagi kita sebagai orang percaya untuk meragukan otoritas isi daripada firman Tuhan. Karena kenapa? Orang-orangnya dipilih Tuhan kok. Proses orang itu menerima firman Tuhan itu juga dijagai Tuhan, diawasi Tuhan dari waktu ke waktu. Bahkan mereka yang menerima firman itu juga, para nabi dan rasul, berani mempertaruhkan nyawanya. Bahwa apa yang mereka terima ini, tidak ada yang mereka tambahin, tidak ada yang mereka kurangi. Maka seharusnya kita sebagai orang percaya, seharusnya saudara sebagai orang percaya, hari ini harus bertobat kalau masih ada keraguan di dalam hati dan pikiran saudara tentang keunggulan atau juga tentang kesejatian daripada firman Tuhan itu sendiri. Sekarang masuk proses yang ketiga. Proses iluminasi. Artinya, proses iluminasi itu adalah penerangan batin dan pikiran, ya, yang Tuhan lakukan kepada para nabi dan juga para rasul. Ya. Dalam konteks ini, saudara, Tuhan menerangi hati dan pikiran totalitas hidup para nabi dan rasul itu, tentunya dengan Roh Kudus, ya. Supaya apa? Supaya waktu mereka menerima firman dari Tuhan, benar-benar 100% seperti itu juga yang mereka catatkan. Seperti itu juga yang mereka tuliskan ulang. Ya. Penerangan batin ini atau sama dengan artinya iluminasi, sebenarnya ini juga bisa dialami oleh orang Kristen di sepanjang zaman, termasuk saudara-saudara. Contohnya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dari dulu sampai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kan dimulai dari kitab Wahyu. Dimulai dari kitab Kejadian. Lalu diakhiri dengan kitab Wahyu. Udah ribuan tahun Alkitab kita itu selalu diawali dari Kejadian dan diakhiri di Wahyu. Para pastor, para pendeta, para nabi dan rasul sudah ribuan tahun juga mengkhotbahkan isi firman Tuhan itu mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Maka mungkin sudah terlalu sering berulang-ulang kita dengarkan para pastor, para pendeta mengkhotbahkan itu di gereja. Seperti apa yang sudah pernah dikhotbahkan oleh para nabi dan rasul. Tetapi saudara, atau saudara dengar khotbah itu, lalu saudara mendapatkan makna dan pemahaman dan pengertian. Itu juga bagian daripada proses iluminasi. Karena firman itu, khotbah itu sudah terbiasa. Ayat yang dipakai, ayat yang dikhotbahkan sudah berulang-ulang kali orang khotbahkan kan gitu, pastor atau pendeta khotbahkan. Tapi saudara selalu dapat hal yang baru gitu, pemahaman yang baru, pengertian yang baru, kekuatan yang baru. Itu namanya juga bagian daripada proses iluminasi, saudara. Sama juga misalkan waktu saudara baca firman Tuhan. Lalu saudara diberikan pemahaman dan pengertian oleh Roh Kudus dari firman itu. Itu juga bagian daripada iluminasi. Tapi harus saya ingatkan begini. Proses iluminasi ini atau penerangan batin ini tidak boleh bertentangan arti maknanya dari apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Contoh yang dilakukan oleh sebagian orang. Contoh misalkan, ada pengajar sesat yang mengatakan Tuhan Yesus itu akan datang ya tahun 2011 bulan 11 ya tanggal 11 jam 11. Dia bilang ini adalah proses iluminasi yang saya dapatkan dari Tuhan. Ini sesat. Ini bukan proses iluminasi yang benar dari Tuhan itu. Karena kenapa? Bertentangan dengan firman Tuhan. Pemaknaan yang didapat itu. Bertentangannya di mana? Karena firman Tuhan katakan kedatangan Tuhan Yesus kan tidak ada satu orang pun yang tahu. Jadi itu contoh salah. Nggak boleh mengklaim saya mendapatkan proses iluminasi, penerangan batin, lalu dia menafsirkan, lalu dia meramal. Nggak boleh. Ya. Dan ramalannya pun bertentangan dengan isi daripada Alkitab. Itu sangat tidak boleh. Ya. Harus sesuai dengan apa yang sudah ditulis dalam Alkitab sendiri. Nah, itu contoh yang salah yang saya lihat hari-hari ini ada dilakukan oleh beberapa orang pengajar sesat.
Teori iluminasi mengungkapkan bahwa pengilhaman merupakan pengintensifan dan peningkatan persepsi dan daya tangkap para penulis Alkitab. Jadi dalam proses iluminasi ini, lagi-lagi Roh Kuduslah yang memberikan pemahaman dan pengertian yang lebih dalam kepada saudara-saudara untuk memahami dan mengerti firman Tuhan itu sendiri. Jadi dalam proses iluminasi atau penerangan batin ini, ya bukan pikiran kita yang menafsirkan, bukan, Roh Kudus juga. Sehingga dengan demikian tidak ada ruang dan kesempatan atau tidak ada hasil daripada proses iluminasi itu bertentangan dengan hati Tuhan, bertentangan dengan apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Karena kenapa? Karena Roh Allah tetap yang memberikan pemahaman dan pengertian bagi kita tentang makna daripada firman Tuhan itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan proses iluminasi. Khusus yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, kanonik. Apa itu kanonik? Batas. Artinya, Alkitab kita, saudara, Perjanjian Lama sudah berakhir dan ditutup isinya melalui keputusan Sinode Hipporegius tahun 393. Ya, yang diakhiri dengan kitab Maliaki. Sedangkan Perjanjian Baru sudah ditutup, di-close, ya, melalui Sinode Kartago tahun 397, bahwa Perjanjian Baru di-close, ditutup dengan kitab Wahyu. Pertanyaannya, batas akhir daripada Alkitab ini, apakah ini juga disetujui oleh Alkitab? Iya. Ya. Kita lihat dulu. Julia, Wahyu pasal 22 ayat 18. Wahyu pasal 22 ayat 18, Julia. Nah, kita akan lihat bagaimana sebenarnya bahwa batasan akhir daripada Alkitab kita, Wahyu tadi, memang udah di-close, udah ditutup. Ya. Dengan kitab Wahyu. Mana buktinya? Kita dengarkan dulu. Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 21 sekaligus ya, Yulia. Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 21. Wahyu 22 ayat 18 sampai 21. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, amin. Baik. Nah, coba saudara perhatikan. Saya tekankan lagi, saya jelaskan lagi mulai ayat 18 ya. Aku bersaksi, lihat, yang mengatakan di sana aku bersaksi bukan Yohanes, Yesus loh. Kan itu huruf besar, akunya. Yesus bersaksi, Yesus mengatakan, Yesus menegaskan. Yesus itu adalah Allah kan? Oke, Yesus bilang begini. Kepada setiap orang yang mendengar perkataan ini, apa itu? Yesus katakan, jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, perkataan-perkataan ini apa maksudnya? Alkitab, kita. Yang diawali tadi Kejadian sampai dengan Wahyu. Yesus katakan, kalau ada yang menambah kitab-kitab yang baru, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, ya, Yesus bilang, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab. Ini enggak sembarangan. Oke, itu tadi dalam konteks menambahkan. Jadi contoh, boleh enggak seorang pastor, seorang pendeta besar, karena jemaatnya ada di seluruh bawah kolong langit ini, lalu dengan seenaknya dia menambahkan, ya, Wahyu kedua, ketiga, keempat. Padahal kan kita Wahyu kan cuma satu kan. Itu tidak boleh. Cuma ada satu kitab Wahyu.
Kalau itu ditambahkan, maka Tuhan bilang, Allah pasti menghukum dia. Dan pasti tidak masuk surga, tapi masuk neraka. Itu contohnya. Contoh yang lain. Kalau ada orang yang mengajukan diri, memproklamirkan diri, bahwa dia adalah nabi. Karena mungkin jemaatnya banyak, namanya besar. Lalu dia bilang, saya adalah nabi. Ya, Yesaya kedua. Atau Nabi Yeremia ke-5, ke-6. Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang sini, Allah pasti akan menghukum dia di neraka. Sama juga. Kalau ada orang ya yang menambahkan ya nama rasul di perjanjian baru. Contohnya misalkan Rasul Paulus kan cuma ada satu di Alkitab. Lalu dia memproklamirkan diri, saya adalah Rasul Paulus kedua. Tuhan pasti menghukum dia. Karena kenapa? Karena semua isi Alkitab sudah ditutup, sudah di-close. Nama Nabi dan Rasul juga sudah selesai. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Itu arti dari ayat ini. Jadi yang masih ada itu sebenarnya adalah fungsi kenabian. Bukan nama nabinya lagi. Udah nggak boleh. Fungsi kenabian yang masih boleh terus berlangsung. Fungsi kenabian itu sama dengan artinya kan tugas kenabian. Apa tugas nabi? Ya, bedakan tugas nabi dan nabi. Kalau nabi itu oknum orangnya, itu sudah nggak boleh ditambah di Alkitab, udah selesai namanya. Tapi tugas nabi itu tetap masih dilakukan sampai sekarang. Itu yang dilakukan oleh para pendeta, itu yang dilakukan oleh para pastor. Oleh itu boleh. Termasuk juga rasul. Yang masih boleh ada itu adalah tugas kerasulan, bukan oknum, bukan rasulnya, bukan. Nama rasulnya sudah selesai, sudah ditutup di dalam perjanjian baru. Maka kalau ada orang yang mengatakan, saya Rasul Petrus ke-4, ke-5, ke-6, itu ajaran sesat. Yang masih tetap ada itu adalah tugas kerasulan. Apa itu? Memberitakan Injil. Itu masih tak boleh kok. Itu nanti sampai Tuhan Yesus datang. Jelas ya? Nah, ayat yang ke-19. Sama. Ini bicara masalah tentang mengurangi. Ayat 19 ini nih. Ya. Jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab ini, artinya apa? Kalau ada oknum-oknum tertentu yang mengurangi isi Alkitab PL dan PB, contoh, kitab Kejadian dia buang, ya, lalu diganti dengan kitab lain, pasti dihukum Tuhan. Atau kitab Injil Matius dibuang, lalu diganti pakai Injil yang lain, itu pasti dihukum Tuhan. Itu artinya apa? Tidak boleh mengurangi. Sama juga prinsipnya tadi, masalah tentang nama rasul dan nabi. Nama nabi yang ada di perjanjian lama itu tidak boleh dikurangi. Karena kenapa? Nama-nama nabi itu yang dicatat dalam perjanjian lama sudah fix, sudah selesai, dan itu yang disetujui oleh Tuhan. Itu yang dipilih oleh Tuhan. Nama-nama rasul dalam perjanjian baru itu juga nggak boleh dikurangi. Misalkan contoh nih, karena saudara tidak suka dengan Rasul Petrus gitu ya, lalu saudara buang ya nama Rasul Petrus, lalu saudara tambahin nama saudara. Nah itu termasuk kategori mengurangi, pasti dihukum di neraka. Wah, kalau dihukum di neraka, Pak Tuhan ini masih kejauhan dong, Pak. Artinya apa? Wah, itu nggak terlalu terasa. Adakah hukuman lain yang akan dialami oleh orang yang suka menambah dan mengurangi isi Alkitab di dunia? Banyak contohnya. Contohnya apa? Mereka banyak yang akhirnya masukkan di penjara kok. Yaitu para pengajar sesat. Banyak akhirnya mereka dimasukkan di penjara. Sebelum itu, hidupnya berakhir dengan tragis. Ada banyak contoh-contoh itu. Jadi, hukuman ini tidak hanya bicara masalah tentang di neraka, tapi juga hukuman ini bicara tentang di dunia ini. Bagi orang yang suka menambah dan mengurangi. Maka kalian harus hati-hati. Kalau ada orang mengatakan, saya adalah Nabi yang ke-110. Nah, itu pasti bukan Nabi yang benar itu. Aku adalah Rasul yang ke-300. Itu pasti Rasul palsu. Atau
Ada orang mengatakan begini, ini adalah kitab pengganti daripada Alkitab yang kalian punya. Itu lebih sesat lagi tuh. Lebih sesat lagi tuh. Ya. Jadi Alkitab kita itu sudah sempurna. Sudah di-close. Nggak boleh ditambah dengan orang.